Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada penonton setia Sosial Politik Podcast pada kesempatan kali ini. Podcast kali ini sudah menjadi podcast ke-6 dengan pembahasan kali ini adalah seputar Sumpah Pemuda. Bagaimana sih peran pemuda-pemudi pada saat ini untuk bangsanya? Baik, kesadaran-kesadaran terkait dunia sosial ataupun dunia sosial politik sudah sepatutnya dipahami dan disadari oleh mahasiswanya, karena mahasiswa sendiri sebagai tridharma dari perguruan tinggi sudah sepatutnya memiliki integritas untuk memikirkan bangsanya sendiri untuk kedepannya, karena pada masa ke masa akan memiliki perubahan ataupun perkembangan yang sangat beraneka ragam. Maka dari itu mari kita bahas terkait Sumpah Pemuda dan peran pemuda-pemudi saat ini untuk bangsanya. Baik, dengan kedua pembicara kita yang pastinya sangat luar biasa dan bereksistensi ya di masing-masing jurusannya, mungkin bisa langsung memperkenalkan diri nih, mungkin dari mbaknya terlebih dahulu. Baik, halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Riza Alfiatun, biasa dipanggil Riza, dari jurusan Kimia Angkatan 2020. Oke, baik, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan pembicara kita selanjutnya. Baik, perkenalkan teman-teman, nama saya Octaviano Pamungkas dari jurusan Pendidikan Matematika Angkatan 2021. Oke, baik, terima kasih. Mungkin agar obrolan kita tuh lebih berlanjut dan saya manggilnya lebih enak, mungkin mbaknya bisa dipanggil siapa? Oke, dipanggil Riza aja ya teman-teman. Oke, dari masnya? Panggil Okta aja. Oke, baik, terima kasih Mbak Riza dan Mas Okta begitu ya. Baik, langsung saja kita mungkin bisa langsung ya mengobrol terkait sharing-sharing Sumpah Pemuda kali ini. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama ini lumayan basic ya teman-teman, yakni seputar tanggal peristiwa dari Sumpah Pemuda itu sebetulnya dalam sejarah itu tanggal berapa sih? Apakah pembicara-pembicara kita tuh mengetahuinya atau tidak? Mungkin dari Mas Okta bisa menanggapi? Baik, untuk tanggalnya sendiri, peristiwa Sumpah Pemuda itu terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Oke, baik, dari Mbak Riza apakah mempunyai jawaban yang berbeda mungkin ya? Oke, tentunya sama ya. Oke, baik, dari kedua pembicara kita sudah sangat memahami ya terkait sejarah peringatan Sumpah Pemuda, bagaimana peringatan Sumpah Pemuda ini memiliki peristiwa di tanggal berapa gitu. Oke, lanjut, bisa kita sharing ke pertanyaan selanjutnya ya, yakni terkait alasan dan tujuan nih dari perspektif kedua pembicara kita kali ini, itu tuh pandangannya alasan dan tujuan dari peringatan Sumpah Pemuda ini itu apa begitu sebetulnya. Dari Mbak Riza terlebih dahulu bisa? Baik, mungkin untuk peristiwa dari Sumpah Pemuda, mungkin kita bisa flashback dulu pada tanggal 28 Oktober 1928 tentunya. Itu dari generasi muda itu mengadakan konferensi, di mana pemuda-pemuda itu berasal dari pemuda perwakilan dari daerah-daerah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia ini. Jadi apa sih tujuan mereka untuk berkumpul seperti itu mungkin pertanyaannya. Jadi tujuan mereka untuk berkumpul untuk mempersiapkan adanya kemerdekaan dari bangsa Indonesia itu tersendiri. Jadi tujuan dari adanya konferensi pemuda tersebut yaitu untuk meningkatkan persatuan dan juga kesatuan dari generasi muda ataupun dari rakyat Indonesia dari masing-masing daerah yang ada di Indonesia ini. Kemudian untuk meningkatkan rasa nasionalisme karena akan mempersiapkan dari kemerdekaan bangsa Indonesia itu tersendiri. Oke, baik, terima kasih Mbak Riza. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Mas Okta. Baik, terima kasih. Mungkin melanjutkan dulu ya, tadi udah disinggung terkait sejarahnya juga untuk Sumpah Pemuda itu hasil dari kongres gitu berkembang dari para pemuda-pemudi zaman dulu untuk mempersiapkan kemerdekaan seperti itu. Mungkin kenapa sih harus dilaksanakan untuk peringatan Sumpah Pemuda? Ya tentu saja untuk mengingatkan kita bahwa dulu itu pemuda bersatu gitu untuk menyiapkan kemerdekaan. Tentunya kita juga harus punya motivasi ataupun rasa untuk bersatu terhadap pemuda-pemudi di seluruh Indonesia. Ya tentu saja sekarang untuk apa? Ya untuk memajukan bangsa kita, bangsa Indonesia seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Pastinya ya dari alasan dan tujuan Sumpah Pemuda ini untuk memperingati dan bagaimana sih kita tahu terkait sejarah-sejarah saat itu dalam pemuda-pemudinya untuk memperjuangkan kemerdekaan kita. Lalu mungkin aku mau bertanya terkait esensi dari peringatan Sumpah Pemuda ini. Kita tuh bisa mengambil esensi seperti apa begitu? Mungkin dari Mas Okta? Baik, untuk esensi sendiri peringatan Sumpah Pemuda ya seperti yang saya singgung di awal untuk memperingati maupun mengingatkan kita akan peran pemuda yang cukup besar bagi bangsa Indonesia. Tentunya ketika kita flashback ke masa kemerdekaan, di sana pemuda berperan gitu di peristiwa Rengas Dengklok ya, menculik tokoh negara untuk mempersiapkan kemerdekaan gitu. Nah itu menurut saya pemuda itu ya harusnya seperti itu, bukan yang manut-manutan gitu. Nah pasti peran di sini harus kita ingatkan lagi dan kita kuatkan lagi tentunya di era yang sekarang ini seperti
seperti itu. Oke, mungkin terima kasih Mas Okta. Bisa dilanjutkan Mbak Riza? Oke, kalau mengenai esensi peringatan Hari Sumpah Pemuda itu kita bukan hanya untuk memperingati pada tanggal 28 Oktober saja pada Hari Sumpah Pemuda, tetapi kita harus bisa untuk menerapkan, belajar dan menerapkan bagaimana kita flashback dari generasi muda dulu seperti apa yang memiliki rasa tanggung jawab, kepemimpinan dan juga memiliki rasa nasionalisme persatuan yang tinggi, itu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan hanya memperingati dalam waktunya saja, tetapi kita berusaha bagaimana kita untuk bisa bertindak ataupun bersikap itu sesuai dengan karakter generasi muda yang dulu yang patut dicontoh pada generasi muda pada saat ini. Oke, bener banget ya. Jawabannya sangat luar biasa dari kedua pembicara kita saat ini. Jadi yang bisa kita simpulkan terkait dari esensi Sumpah Pemuda adalah dari semangat juangnya, rasa tanggung jawabnya, kepemimpinannya, nasionalismenya untuk bangsa kita sendiri. Jadi kita lanjut ke obrolan selanjutnya ya. Terkait korelasi pemuda saat ini yang bisa kita lihat mungkin ya. Bagaimana sih korelasi pemuda saat ini untuk bangsanya, dan itu saya persilahkan kepada pandangan dari masing-masing pembicara bisa menyampaikan ya. Begitu, mungkin dari Mas Okta terlebih dahulu. Baik, untuk korelasi ya pemuda pada saat ini, mengingat kita sudah zaman yang modern, zaman dimana semua informasi dapat kita dapatkan gitu ya melalui handphone dan lain sebagainya, dan informasi tersebut juga tentu nggak semua benar gitu, pasti ada informasi yang istilahnya di sini hoax gitu. Nah, yang saya ingin highlight adalah di lingkup kecil kita harus bisa tidak sementah itu dalam menerima informasi. Kita juga harus meng-cross-check apakah informasi ini benar atau adanya, dan juga kita juga bisa memperingatkan teman-teman di sekitar kita maupun keluarga kita untuk menerima informasi itu jangan langsung diterima mentah-mentah. Kita juga harus perlu meng-cross-checknya kembali. Nah, itu juga merupakan peran pemuda saat ini dalam untuk menuntut teman-teman ataupun mengajak teman-teman untuk berpikir kritis seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Okta. Bisa dilanjutkan dari perspektif Mbak Riza sendiri? Baik, kalau dari saya mengenai korelasi pemuda pada saat ini tentunya mengenai sikap dan juga karakter dari pemuda sekarang ini. Untuk karakter itu kan ada dua macam ya, ada karakter yang positif, karakter yang baik, ada karakter yang negatif atau yang kurang sesuai apabila diterapkan pada saat ini. Jadi untuk karakter yang baik bisa kita lihat bahwa generasi muda bangsa Indonesia ini sebenarnya itu memiliki potensi yang baik, terutama misal kita bisa lihat pada generasi muda atlet seperti itu. Dan atlet yang ada di Indonesia ini seperti atlet bulu tangkis itu di mana mereka bisa diakui oleh dunia karena kehebatan dan juga prestasi dari mereka. Bisa kita lihat juga selain dari prestasi mengenai olahraga, ada juga dari generasi muda Indonesia ini ada yang berkuliah S2, S3, bahkan memiliki karya-karya itu berupa teknologi ataupun penelitian, dan itu benar-benar diakui oleh dunia. Sedangkan untuk korelasi sikap ataupun karakter yang negatif ini, karena kita tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Okta bahwa kita sudah berada pada generasi yang modern, yang ada globalisasi. Jadi dengan adanya globalisasi, modernisasi itu sebagai generasi muda seharusnya kita mampu bagaimana cara memfilter budaya yang ada, terutama budaya-budaya barat yang datang dari luar masuk ke dalam bangsa Indonesia ini. Dengan adanya generasi muda yang kurang bisa memfilter untuk budaya yang dari luar itu, sehingga masuknya budaya-budaya seperti adanya narkotika, seks bebas dan juga lain sebagainya mengenai budaya yang negatif tersebut. Karena generasi muda yang mungkin yang mengarah ke hal tersebut itu kurang bisa untuk memfilter. Jadi bagaimana kedepannya generasi muda sebagai sumber daya manusia ataupun sumber daya yang mampu membanggakan nama dari bangsa Indonesia ini, kita bisa bareng-bareng untuk memajukan dan juga memberikan nama ataupun citra bangsa Indonesia ini sebagai bangsa yang baik di luar. Bicara yang sangat luar biasa pastinya. Kita lanjut ke sharing selanjutnya ya Mas Mbak, terkait realisasi yang tadi sudah dijelaskan ya, terkait korelasi pemuda-pemudinya. Apakah jika dilihat dari pada saat ini begitu, apakah memang sudah terrealisasi atau belum gitu, atau memang sudah terrealisasi sedikit, nanti apa yang belum terrealisasi itu masih banyak, ataupun sebaliknya begitu? Mungkin dari pandangan pembicara, mungkin dari Mbak Riza terlebih dahulu, bagaimana? Baik, untuk korelasi dari pemuda pada saat ini ya
itu ya, tentunya tadi sudah saya katakan bahwa banyak pemuda Indonesia ini yang berprestasi terutama di dalam bidangnya masing-masing. Mungkin kita bisa lihat yang ada di FMIPA ini banyak sekali dari mahasiswa dari FMIPA ini yang memiliki karya, terutama penggunaan teknologi ataupun penelitian ataupun di dalam kegiatan-kegiatan lain. Nah, itu berarti mereka sudah mampu untuk menerapkan di mana pemuda yang dahulu memiliki sikap seperti tanggung jawab dan lain sebagainya itu bisa diterapkan dalam kehidupan seperti ini, dan tidak menutup fakta yang ada juga bahwa sekarang juga banyak seperti kejadian-kejadian di luar sana seperti itu, narkoba, seks bebas dan lain sebagainya. Seperti itulah, itu bagaimana cara kita sebagai generasi muda untuk menyikapi dan bagaimana kita untuk berpikir kita itu sebenarnya harus bertindak seperti apa, harus jalan kita itu harus seperti apa, apakah kita harus bertindak baik ataupun kita harus mengambil keputusan-keputusan yang itu dikira menyimpang dari tindakan-tindakan yang seharusnya. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mbak Riza. Bisa dilanjutkan dengan Mas Okta? Oke, baik, terima kasih. Seperti Mbak Riza tadi ya, sudah menyinggung terkait lingkup kita sebagai mahasiswa juga punya peran di sana untuk memiliki potensi-potensi yang bisa dikembangkan juga, dan kita juga sebagai mahasiswa bisa untuk berdiskusi tentang negara kita dan melakukan aksi yang sekiranya itu negara kita melakukan keputusan yang kurang tepat gitu. Dan sejauh yang saya tahu juga kemarin juga ada beberapa kasus rasisme juga di Indonesia, juga ada kasus di Kanjuruhan itu ya. Itu menurut saya juga bisa memicu suatu perpecahan, makanya kita harus gencarkan lagi terkait persatuan ini dengan pemuda-pemudi yang ada di Indonesia. Kita saling mengingatkan, entah dari hal sesimpel oh ini ternyata hoax, ini kita beri informasi yang benar. Nah, itu menurut saya udah peran dari pemuda itu sendiri, seperti itu. Oke, baik banget. Jadi jika dikatakan sudah terrealisasi atau belum, berarti sudah terrealisasi begitu ya. Maka dari itu, karena saat ini sudah terrealisasi, alangkah baiknya kita terus menunjang. Apabila memang masih ada, kita arahkan kepada hal-hal yang baik untuk menunjang eksistensi untuk bangsa ini sendiri begitu ya. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, adalah ini terkait peningkatan SDM ya. Saya tahu sendiri dari Mbak Riza adalah seorang mahasiswa berprestasi dan aktivis dari suatu UKM, dan dari Mas Okta sendiri aktivis juga ya di organisasi himpunan. Mungkin bisa nih terkait sharing-sharing sebetulnya alasan dari Mbak Riza sendiri, dari Mas Okta sendiri untuk memasuki organisasi tersebut, untuk memasuki UKM tersebut, untuk peningkatan SDM dari suatu masyarakat di Indonesia ini sendiri. Mungkin bisa dari Mas Okta? Baik, untuk alasan ataupun tujuan itu ya untuk peningkatan SDM dari saya masuk himpunan ataupun organisasi seperti itu, yang pertama mungkin dari diri saya sendiri ya. Saya juga ingin gitu meningkatkan SDM saya sendiri dengan diskusi-diskusi seperti ini juga, diskusi dengan teman-teman himpunan terkait proker atau terkait hal-hal yang terjadi di sekitar kita gitu. Dan di himpunan pun juga ada proker-proker yang dimana itu arahnya ke pengabdian. Nah, pengabdian itu kita mencerdaskan ya di wilayah-wilayah yang tertinggal. Di sana kita sebagai mahasiswa, saya kan bersedia dengan matematika, yang kita edukasi ya tentang matematika di sana dengan anak-anak di desa yang mungkin belum mendapatkan pendidikan secara maksimal gitu. Kita coba bantu di sana, sekaligus kita juga belajar gitu bagaimana cara berkomunikasi dengan orang-orang baru, dengan orang-orang yang mungkin tidak paham bahasa Indonesia. Kita harus menyesuaikannya juga di sana. Ya, poinnya kita bisa belajar dan kita juga mengedukasi gitu. Mungkin dari. Oke, baik, terima kasih Mas Okta. Bisa dilanjutkan ke Mbak Rizanya? Baik, jadi tujuan saya untuk mengembangkan sumber daya yang ada pada diri saya sendiri itu tentunya masuk ke dalam salah satu UKM yang ada di FMIPA ini, yaitu UKM penelitian seperti itu. Nah, kenapa kok saya mengambil UKM mungkin nggak fokus ke akademik aja kayak gitu. Nah, mungkin awalnya kenapa kok harus masuk UKM, karena kalau dari penilaian dari saya sendiri, akademik saja itu tidak mampu meningkatkan sumber daya yang ada pada diri seseorang tersebut. Karena kalau misalkan kita nantinya bakalan bertemu dengan banyak orang, berkomunikasi, bekerja sama, nah itu kita tidak bisa dapat dari ruang kelas saja. Sehingga untuk mendorong itu, untuk mendapatkan fasilitas itu, kita masuk ke dalam salah satu UKM yang mampu di situ kita mampu berkembang untuk mendapatkan rasa tanggung jawab seperti apa, komunikasi yang baik itu seperti apa, mungkin ada kepemimpinan seperti itu. Nah, karena saya masuk ke dalam UKM penelitian yang di situ ditargetkan untuk memiliki atau menciptakan suatu karya, mungkin karya penelitian, lomba, berprestasi dan lain sebagainya. Nah, di dalam kegiatan tersebut itu mampu
meningkatkan value yang ada pada diri saya sendiri secara tidak langsung, mungkin dengan banyak kegiatan seperti penelitian dan lain sebagainya, itu bisa meningkatkan jiwa ataupun manajemen waktu, kepemimpinan yang saya miliki seperti itu. Jadi buka untuk generasi muda saat ini, dimana kalian itu bisa mengambil kegiatan-kegiatan di luar, jangan fokus ke dalam kegiatan yang ada di kelas saja. Akademik itu tidak mampu menunjukkan bahwa kamu itu sebenarnya siapa, seperti itu. Karena kalau misalkan kita kerja sekarang, yang dinilai bukan hanya akademik aja, bukan hanya dari nilai IPK, tapi gimana kalian itu bisa bervalue ataupun bisa nantinya bisa berkembang di dalam perusahaan itu. Karena kalau misalkan kita memfasilitasi diri sendiri, mungkin dengan mengikuti UKM sebelumnya di kampus lah, kita sudah terbiasa dengan mungkin dari tekanan-tekanan seperti itu. Oke, baik, bener banget ya dari jawaban kedua pembicara kita dari Mbak Riza dan Mas Okta. Pastinya memiliki alasan-alasan yang sangat-sangat bagus ketika kita tuh mengambil peran entah itu dalam organisasi, UKM untuk meningkatkan SDM dari diri sendiri, begitu ya. Jadi mungkin dari teman-teman yang belum ataupun mau bergabung dan masih mencari alasan kenapa sih kita tuh harus nggak harus aktif, tapi ketika kita tuh mengikuti dari organisasi atau UKM kan lebih menunjang ya potensi-potensi diri, skill-skill dalam diri kita sendiri begitu. Mungkin aku mau tanya dong Mbak, gimana ya caranya untuk merefleksikan dari teman-teman yang belum memiliki arahan untuk meningkatkan SDM dirinya sendiri begitu. Mungkin dari Mbak Riza terlebih dahulu. Baik, jadi untuk mengarahkan teman-teman lah itu untuk mereka mau ikut UKM ataupun hanya memprioritaskan akademik, itu kan bergantung kepada diri mereka sendiri ya. Tetapi kalau misalnya kita punya teman yang itu hanya fokus ke dalam akademik, secara tidak langsung dia mungkin kalau misalkan melihat bagaimana kita berproses gitu ya, mungkin di UKM ataupun di kegiatan ataupun kepanitiaan lain, setidaknya mereka itu memiliki pikiran, waduh teman saya ternyata aktif di ini. Lah dengan adanya itu, bagaimana caranya kita untuk memberikan informasi kepada teman-teman, oh sebenarnya kalau nanti di dunia kerja, baik itu jadi guru ataupun di perusahaan, itu nantinya bukan hanya akademik aja sih di sana. Apalagi kalau misalkan nantinya kita bekerja bukan sesuai dengan jurusan kita. Misalkan saya kimia di sini lah, mungkin nanti kerjanya mungkin di marketing atau di lain sebagainya lah, itu kadang kan bekerja seperti itu. Lah di situ kita harus meningkatkan potensi-potensi, mumpung kita masih ada di bangku kuliah ini, apa yang ada pada diri kita itu dikembangkan. Mungkin kita bisa bicara seperti itu kepada teman-teman kita yang mungkin hanya memprioritaskan masalah akademik aja gitu. Jadi gimana caranya, ayo kita bareng-bareng mungkin belajar di dalam UKM. Mungkin UKM-nya berbeda-beda nggak apa-apa, bukan kayak misalkan saya di penelitian, ayo masuk penelitian semua gitu, bukan. Tetapi kan passion, kemudian minat seseorang kan beda-beda. Jadi silahkan untuk masuk ke dalam UKM yang mungkin bisa mengembangkan potensi ataupun yang disukai oleh diri kalian masing-masing seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mbak Riza. Mungkin bisa dilanjutkan dari Mas Okta? Baik, mungkin sebelumnya saya sepakat ya dengan jawaban Mbak Riza tadi yang terkait peningkatan value diri dengan ikut organisasi seperti itu. Nah, menurut saya di sini kita maksimalin dulu ke diri kita gitu. Dengan kita ikut organisasi, pasti teman bisa menilai perbedaan dari kita sebelum ikut organisasi dan sekarang sudah ikut organisasi. Seperti saya dulu juga termotivasi gitu dengan seseorang, oh ternyata ini public speaking-nya bagus banget dengan organisasi, aktif diskusi sana sini gitu. Jadi saya juga tergerak untuk ikut suatu organisasi, nggak fokus ke akademik aja, karena seperti yang disampaikan Mbak Riza tadi, dengan ikut akademis saja untuk menghadapi kondisi-kondisi yang tidak istilahnya tidak kita expect gitu ya bakal terjadi, itu pasti bakal kita bisa hadapi dengan ikut organisasi dan pengalaman-pengalaman yang ada. Jadi istilahnya kita mantepin diri dulu, kita maksimalin diri kita agar bisa menginspirasi orang lain gitu. Gini loh, aku bisa organisasi aktif, tapi juga tanggung jawab gitu dengan matkul-matkul kuliah, dengan akademiknya gitu. Oke, mungkin aku mau tanya nih terkait potensi apa sih yang kalian dapatkan waktu mengikuti UKM ataupun organisasinya begitu. Mungkin dari Mas Okta terlebih dahulu. Baik, untuk potensi ya sejujurnya ya, saya tuh orangnya dulu pemalu gitu. Ketika ada banyak orang mau omong tuh bener-bener kayak gugup mau gimana gitu. Nah sekarang dengan organisasi udah istilahnya latihan lah berbicara di depan umum, latihan berdiskusi dengan teman, latihan omong. Jadi ya bisa seperti saat ini ngobrol dengan Mbak Ana juga Mbak Riza gitu ya, untuk membahas isu-isu yang ada, kita juga semakin melek akan keadaan sekitar kita gitu. Oke, mungkin bisa dilanjutkan dari Mbak Riza.
Baik, jadi untuk potensi mengikuti kegiatan yaitu penelitian saya itu karena di situ di dalam penelitian itu emang dituntut untuk berkembang. Bagaimana untuk menciptakan suatu karya, terutama di dalam penelitian, mengikuti lomba di situ karena ditargetkan untuk setiap satu dekade, mungkin dalam 6 bulan atau 1 semester itu harus memiliki satu prestasi dan juga satu karya, mungkin dalam PKM atau lain sebagainya di situ. Nah, di situ sangat memotivasi saya untuk bagaimana caranya untuk lebih berprestasi untuk meningkatkan value yang ada pada diri saya dan mungkin teman-teman yang ada di UKM yang saya ikuti tersebut. Nah, dengan mengikuti penelitian itu, potensi yang saya dapatkan itu benar-benar banyak, dari dimana saya bisa ikut banyak lomba dan sampai sekarang pun juga alhamdulillah bisa sampai 30 prestasi yang saya miliki. Kemudian ada sekitar 12 penelitian yang saya terdanai pada saat itu lah. Jadi dengan mengikuti kegiatan seperti UKM penelitian itu, dimana kita misalkan bosen di kelas, kita bisa sharing-sharing dengan teman-teman yang ada di UKM dengan relasi yang begitu banyaknya, kita didorong, kita didukung untuk bagaimana kita berprestasi. Nah, di situ alhamdulillah banget mendapatkan fasilitas itu di UKM. Jadi buat teman-teman mungkin jangan berpikir panjang kayak gitu ya. Jadi kayak ayo dong masuk ke dalam UKM. Jadi potensi-potensi yang ada di diri kalian itu bisa berkembang seperti itu. Oke, baik, terima kasih dari jawaban-jawaban dari kedua pembicara kita. Semoga dari teman-teman itu bisa termotivasi, bisa terinspirasi juga. Lalu saya mungkin izin untuk memberikan pertanyaan selanjutnya ya. Jadi biar sharing-sharing kita terus berlanjut, yakni terkait apakah untuk menunjang SDM dalam diri sendiri itu harus mengikuti UKM, harus mengikuti organisasi, atau ada sesuatu yang bisa kita lakukan di luar dari mengikuti organisasi atau UKM gitu. Mungkin dari Mas Okta terlebih dahulu. Baik, untuk hal tersebut ya, mungkin salah satu faktor penunjang ya dengan ikut organisasi, dengan itu UKM, dengan itu himpunan, itu bisa kita dapat manfaat dari sana, entah itu dari yang dijelaskan Mbak Risa tadi terkait peningkatan value dan lain sebagainya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ketika kita tidak mengikuti organisasi maupun UKM, kita tidak bisa mengembangkan diri. Tentu saja kita masih bisa gitu mengembangkan diri, entah kita secara otodidak, secara berkumpul dengan teman, kita fokus belajar dan mendapatkan prestasi seperti yang disampaikan tadi. Kita bisa mendapatkan prestasi yang benar-benar diakui gitu, entah dari masyarakat sekitar maupun dari negara itu sendiri gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Okta. Bisa dilanjutkan dari Mbak Riza? Baik, jadi untuk peningkatan potensi itu bukan hanya dengan ikut organisasi ataupun kepanitiaan yang ada di kampus, tetapi mungkin kita lihat pada diri kita itu mau berproses yang seperti apa, mungkin nanti mau bekerja di mana. Nah, bagaimana cara untuk mendukung kita itu bisa bekerja di sana? Mungkin karena saya kimia ya, berarti mungkin pertama ikut UKM yang itu mampu bisa mendorong kayak misalkan public speaking saya menjadi yang lebih baik, kemudian ada prestasi dan lain sebagainya. Selain itu saya juga harus kayak meningkatkan gimana caranya bisa praktik ataupun bisa menggunakan alat-alat yang ada di laboratorium, karena mungkin nantinya bisa bekerja di perusahaan yang terkait dengan kimia. Nah, itu bisa menjadi asisten praktikum ataupun bisa nanti kita bisa magang di tempat yang itu berpotensi untuk kita bisa bekerja di situ gitu. Jadi bukan hanya tentang organisasi, tetapi kita cari gimana ada sesuatu yang bisa untuk mendukung value ataupun mendukung apa yang akan kita raih kayak gitu. Mungkin dari segi yang lain itu ada kegiatan PKL, magang, kemudian bisa meningkatkan melatih bahasa, itu yang sangat penting, melatih bahasa, teknologi, karena bahasa dan teknologi ini sekarang benar-benar diperhitungkan. Kayak misalkan di kimia aja tetapi nggak bisa bahasa Inggris ataupun nggak bisa menggunakan teknologi seperti Microsoft, Design dan lain sebagainya. Nah, itu harus ditingkatkan. Oke, baik, terima kasih dari jawaban dari kedua pembicara kita. Benar sekali, untuk menunjang dari SDM, untuk menumbuhkan, untuk meningkatkan dari SDM dalam diri kita sendiri, itu sebetulnya tidak harus dan tidak menutup kemungkinan ketika kita tidak mengikuti UKM, tidak mengikuti organisasi, itu SDM kita tuh tidak berkembang begitu ya. Pastinya apalagi di zaman modern saat ini, pelatihan-pelatihan itu banyak sekali ditemui di dunia internet begitu ya. Jadi dari SDM kalian itu bisa dikembangkan dari skill-skill yang sesuai dengan minat bakat kalian melalui internet begitu. Mungkin karena ini pertanyaan terakhir begini ya.
Mungkin dari closing statement aja sih langsung dari kedua pembicara kita kali ini, itu bagaimana sih closing statement dari pembahasan kita tadi terkait Sumpah Pemuda, peran pemuda-pemudi pada saat ini begitu. Mungkin dari Mbak Riza terlebih dahulu untuk memberikan closing statement-nya. Baik, untuk closing statement-nya, karena kita bisa mengetahui bagaimana jerih payah dari pemuda-pemuda ataupun generasi-generasi yang ada dulu untuk memerdekakan dari bangsa Indonesia, perjuangannya seperti apa. Nah, kita sebagai generasi muda saat ini dengan banyaknya globalisasi, modernisasi, kemudian adanya arus-arus yang begitu negatif itu, jadi kita sebaiknya sebagai generasi muda yang baik, yang mampu meningkatkan potensi-potensi dari diri sendiri ataupun potensi yang ada di luar sana, kita lebih baik untuk memfilter budaya yang baik dan budaya yang buruk. Jadi untuk yang baik kita terapkan, untuk yang buruk itu kita pelajari, tetapi jangan sampai kita masuk ke arah hal tersebut kayak gitu. Mungkin itu saja untuk closing statement-nya. Oke, baik, terima kasih Mbak Riza. Bisa dilanjutkan closing statement dari Mas Okta? Baik, mungkin dari saya terkait pembahasan kita dari awal sampai sekarang tadi, ya kita sudah tahu perjuangan pemuda dari zaman dulu seperti apa untuk memerdekakan bangsa, dan juga kita sekarang dari zaman modern, kita harus bisa berpikir kritis dengan segala situasi yang ada. Kita juga harus berperan penting untuk masyarakat sekitar maupun teman-teman di sekitar kita gitu. Nah, di sini yang saya harapkan dari teman-teman, kita mulai melek dengan keadaan sekitar kita, apa sih yang bisa kita lakukan, sesimpel memberikan informasi yang benar, sesimpel mengingatkan bahwa itu ternyata bukan informasi yang benar, sesimpel kita berdiskusi seperti ini, kita membahas isu-isu yang ada, kita seperti kata quotesnya Bung Karno ya, Bung Karno lebih suka pemuda yang ngobrol-ngobrol tentang negaranya daripada yang belajar sendiri gitu. Nah, di sini aku pengen dari teman-teman tuh bisa gitu untuk mulai sadar dengan perannya, mulai sadar dengan apa sih yang bisa dilakukan, dengan mungkin ditunjang ikut UKM ataupun organisasi, tapi juga tidak menutup kemungkinan kita bisa belajar sendiri secara di internet, belajar dengan teman maupun ikut magang dan lain sebagainya. Intinya tingkatkan kualitas diri kalian, tingkatkan juga terkait peran kalian di masyarakat sekitar, di masyarakat yang luas, di masyarakat yang istilahnya lingkupnya negara gitu. Kita lakukan aksi, entah itu membahas terkait apa isu-isu di negara kita yang kurang atau istilahnya yang menyimpang gitu ya. Mungkin itu saja sih closing statement dari saya. Oke, baik, terima kasih dari sharing-sharingnya, dari pembahasannya tadi, lalu dari closing statement dari kedua pembicara Mbak Riza dan Mas Okta. Mungkin saya cukupkan ya terkait sharing-sharing kita terkait pembahasan Sumpah Pemuda, peran pemuda-pemudi pada bangsa ini. Baik, mungkin saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.